Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil praktek kerja lapangan saya selama 4 bulan ini di Kota Malang. Lanjut ke PPT. Nah, ini biodata saya, nama Irfan Armanda, NIS-nya 3649 0685 065, kelas 11 RPLC, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Ini profil perusahaan saya, bernama Red Door Group. Red Group adalah kreatif agensi yang dimana kami bergerak dan berfokus di bidang branding, yakni dengan tujuan untuk membangun brand-brand yang ada di Malang khususnya. Dan Red Door sendiri itu sudah bekerja sama lebih dari 100 brand di Indonesia. Dan Red Door sendiri dipimpin oleh Bapak Alfian Putra Pambagio yang berlokasi di Jalan Simpang Dirgantara 7 nomor B732 Lesampuro, Kecamatan Gedung Kanang, Kota Malang. Yaitu profil perusahaannya. Lanjut, ini pembahasan. Saya berkarir di CV Red Door Group selama 4 bulan dari tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 8 Mei 2021. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengalaman dan kemampuan kami dalam jurusan yang kami pilih, yaitu RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Dari banyak hal yang kami lakukan, berikut beberapa di antaranya. Kegiatan saya di tempat saya PKL setiap harinya, saya seperti membuat logo produk, membuat desain banner, ID card, voucher, undangan, amplop, kaos, jersey, kemeja, serta mendesain feed dan story Instagram, campaign, serta saya ditugas untuk mengerjakan percetakan sablon, kemasan atau packaging. Sebelum memulai proses di atas, desainer diperintahkan untuk langsung berhubungan atau berkomunikasi dengan klien secara via online atau langsung. Ini bertujuan agar desainer bisa memahami keinginan klien itu dengan jelas dan baik. Jadi pada saat penerapan pembuatan desain tidak ada kekeliruan seperti itu. Dan saya juga biasanya ketika tugas saya sudah selesai di kantor tempat saya diperintahkan atau diminta untuk membantu mengambil barang, mengantar barang, atau mengambil biaya pemesanan kepada klien, karena ada sedikit atau ada beberapa klien yang enggan untuk transfer biaya pemesanan gitu. Kegiatan setiap pagi, terlebih dahulu pembimbing memberikan arahan tentang task apa saja yang akan dikerjakan pada hari ini dan memberikan arahan-arahan untuk membantu desainer menyelesaikan tugasnya dengan baik, benar, dan tepat waktu. Di sini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu pertama materi campaigns, membuat campaign, yang kedua adalah sablon. Nah, 2 materi ini adalah materi yang sering saya kerjakan di CV Red Door Group. Berikut langkah-langkah pembuatan campaigns. Yang pertama, menyiapkan konsep atau tema terlebih dahulu, menyiapkan konten atau caption untuk campaign, membuka aplikasi CorelDRAW, membuat layout dengan menggunakan rectangle, mewarnai rectangle sesuai kebutuhan, memasukkan atau menambahkan gambar atau background, melakukan transparansi pada gambar background, satukan rectangle yang berwarna dengan gambar atau background, kemudian transparansi pada bagian rectangle, kemudian tambahkan caption yang menarik konsumen, dan gunakan atau buatlah caption yang mengandung CTA, call to action atau ajakan. Biasanya call to CTA itu berbentuk seperti tombol yang terdapat link untuk masuk ke lebih lanjut agar klien atau konsumen atau pengguna itu bisa melakukan tindakan baru. Kemudian ekspor dan upload. Cara kerja menyiapkan konten atau caption untuk campaign tersebut, tujuannya ini disiapkan agar tidak banyak membuang waktu pada saat pembuatan campaign. Jadi setelah membuat campaign bisa memasukkan caption, jadi tidak perlu mencari lagi. Ini membuat layout dengan menggunakan rectangle tool dengan ukuran 2700 pixel atau 700 pixel. Ini tujuan agar bentuk dari campaign tersebut adalah kotak sempurna, tidak persegi panjang.
dan agar bisa diupload di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook. Memberi warna pada layout ini cukup mudah dengan cara klik layout, kemudian alihkan kursor mouse ke palet warna pada bagian kanan monitor, maka otomatis layout akan terwarna dengan sendirinya seperti itu. Menambahkan gambar atau background yang harus sesuai dengan apa yang akan Anda iklankan atau pasarkan. Caranya bisa dengan di-drag langsung dari penyimpanan ke CorelDRAW, atau bisa dengan diklik kanan, pilih copy, lalu masuk ke CorelDRAW, kemudian klik kanan, paste, gitu. Kedua cara tersebut. Untuk background atau gambarnya itu lebih baik file PNG agar gambar lebih baik dan bagus. Jika tidak PNG, ini cara jika memiliki foto dengan format JPEG bisa pindah ke PNG menggunakan Photoshop. Masukkan foto atau gambar pada Photoshop, kemudian pilih file pada menu bar di atas. Selanjutnya klik Save As, kemudian beri nama, serta pilih format PNG. Tentukan lokasi penyimpanan. Jika sudah, klik Save. Begitu kira-kira caranya. Lanjut ke desain. Beri efek sedikit memudar pada gambar atau background dengan menggunakan tools yang bernama transparency. Tools ini berfungsi untuk memudahkan gambar atau background, atau biasanya itu sedikit ditransparankan. Dan tools ini itu ada di pojok kiri yang berbentuk gelas, itu pilih sesuai keinginan Anda seperti apa transparannya. Satukan layout dengan gambar atau background dengan cara menggeser gambar, ditambah dengan tekan tombol shift itu agar lurus dan tidak miring, atau bisa dengan klik gambar, kemudian di sudut ada tulisan note, arahkan kursor ke sudut foto atau background, kemudian sampai ketemu dengan note, tarik ke layout sampai ketemu dengan tulisan note, kemudian agar gambar tidak miring atau supaya pas. Jika juga efek transparansi pada layout, caranya sama saja dengan menarik dan menggeser gambar panah. Ini bertujuan untuk memberikan kesan memudar atau transparansi. Seperti ini, ada panah itu tinggal digeser-geser saja, nanti di layoutnya akan berubah. Tambahkan caption yang menarik dengan mengandung tidak quotation adalah kerja yang menggunakan font satu tindakan baru, dan situ untuk font menggunakan cover block dengan warna awal hitam, setelah diletakkan diubah menjadi putih itu agar jelas dan bisa terbaca. Untuk ukuran caption sendiri itu 1646 pixel kali 137 pixel. Untuk yang lainnya menyesuaikan sesuai kebutuhan. Ini contoh campaign-nya sudah jadi. Terdapat nama IG yang dipromosikan di bawah, itu bisa ditekan, ada linknya. Ini proses sablon kemasan. Nah, ini materi yang saya tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya pada awalnya, karena saya tidak bisa atau tidak memiliki basic dasarnya. Oke, langkah-langkah produksi. Memahami keinginan klien. Jadi sebelum kita melakukan proses produksi, kita harus memahami apa saja yang diinginkan klien. Kita harus berkomunikasi, kita harus konsultasi dengan klien sebelum memasuki proses cetak. Setelah kita memahami apa saja keinginan klien, kita bisa langsung memasuki proses yang kedua, yaitu proses desain. Jadi kita setelah berkonsultasi, kita bisa langsung menuju proses desain, karena dengan selesai berkonsultasi, kita akan mudah mengerjakan desain yang diinginkan oleh klien tersebut. Kami di sini terutama di Writer Group, aplikasi yang paling sering digunakan adalah CorelDRAW dan Photoshop, tapi untuk mendesain itu lebih baik atau lebih sering digunakan itu CorelDRAW. Ini contoh pada saat mendesain.
Oke, lanjut. Jika proses mendesain sudah selesai, kita wajib menanyakan kembali atau merevisikan lah, istilahnya itu merevisikan kembali pada klien sudah sesuai atau belum. Jika belum, kita akan membenarkan lagi. Jika setelah kita menanyakan terus kemudian sudah fix, kita akan memasuki proses cetak dengan menggunakan kelas kalkir, kertas khusus untuk sablon. Ini contohnya. Jika kertas kalkir yang terdapat di logo sudah jadi, untuk proses sablon perlu screen untuk menempelkan logo tersebut. Screen perlu di afdruk. Afdruk itu adalah proses pengobatan screen agar screen tidak bocor atau merembes ke bawah saat diberi tinta. Jadi tinta pada saat ditaruh di atas screen yang sudah terolesi oleh afdruk itu aman, tidak bocor. Berikut ini adalah contoh gambar mengafdruk. Lanjut, jika selesai di afdruk, selanjutnya dikeringkan menggunakan hair dryer sampai kering merata. Jadi tidak boleh menggunakan sinar matahari karena bisa merusak screen itu sendiri. Setelah kering, selanjutnya adalah menempelkan kertas kalkir yang terdapat logo yang akan disablon. Jadi kertas kalkir tersebut dicetak dan gunanya untuk menyablon pada screen. Cara menempelkannya dengan menggunakan minyak goreng. Jadi tidak boleh menggunakan lem, tapi minyak goreng tempel ke screen. Jadi oleskan ke di kertas kalkirnya, tempelkan ke screen. Setelah menempelkan pada screen, lalu panaskan atau jemur screen yang sudah ditempeli logo dan panaskan dalam titik saja. Jadi memanaskannya setelah menempelkan kelas kalkir tidak boleh lama-lama karena bisa merusak kelas kalkir itu sendiri atau membuat screen menjadi keras dan tidak bisa mengeluarkan logo. Jika sudah dijemur, langkah selanjutnya adalah melepas kelas kalkir bersama dengan disiram air. Ya, ini gambar di sini adalah cara melepas kertas kalkir ya sambil disiram oleh air itu. Oke, next. Cara kertas kalkir terlepas dari screen, lalu semprot screen dengan menggunakan semprot model spray. Jadi tidak boleh menggunakan air yang kencang atau yang bertekanan tinggi. Jadi harus menggunakan muncul dengan gel spray agar tulisan atau logo muncul dengan jelas. Oke, jika selesai keringan screen, bawa sinar matahari hingga kering total. Setelah kering, screen bisa digunakan untuk proses sablon. Cara penggunaan screen: diberi tinta yang sudah dicampur dengan tinta M4, kemudian rapikan lalu mulai menyablon. Nah, ini proses pemberian tinta seperti itu dan sudah diratakan. Oke, berikut ini contoh hasil sablon sudah jadi di cup minuman seperti itu. Oke, ini kesimpulan dari saya. Ada belajar bahwa membuat suatu desain itu tidak mudah dan memerlukan proses yang lama dan melewati proses-proses yang sedikit rumit untuk bagi saya. Di situ melatih kecepatan, kesabaran, serta berpikir kreatif. Dan di situ saya mendapatkan bagaimana cara mendesain, bagaimana cara harus desain seperti apa, harus memberi caption bagaimana gitu kan. Begitupun untuk sablon. Di sablon saya juga belajar banyak karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk di bidang percetakan. Sebelumnya saya belum pernah sama sekali megang percetakan atau sablon seperti itu. Ini adalah kesempatan, dan ini adalah kesempatan saya untuk saya belajar memahaminya dan menerapkannya di saat memasukkan dunia kerja yang sesungguhnya. Oke. Itu kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.